ada waktu? Insya Allah ada Bu. Nih kebetulan nih hari ini saya nggak ada jadwal nih Bu. Saya mau mohon bantuannya. Ibu saat ini jadi observer. Saya akan melakukan coaching, sudah jadi sama Pak Dadan. Mungkin sebentar lagi. Oke siap. Iya. Nah gini Bu, kalau boleh tahu apakah rubrik penilaiannya sudah disediakan oleh Ibu untuk percakapan coaching dengan Pak Dadan? Sudah Bu. Sudah? Ya. Oke. Nah jadi apa nih Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin menggali potensi Pak Dadan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu Bu. Jadi masalah yang dia temukan sendiri itu menemukan solusinya sendiri juga gitu Bu. Oke, jadi nih kalau spesifiknya nih Bu, spesifiknya kompetensi mana nih yang akan saya observasi? Ibu Bu, pertanyaan yang berbobot dari saya Bu. Kalau bisa Ibu nanti observasi. Oke, nanti saya akan coba mengamati ya Bu ya, mengamati pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan pada saat percakapan coaching dengan Pak Dadan. Nah, jadi kalau indikator Bu, melihat indikator ketercapaian nih dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, indikatornya seperti apa? Dikatakan tercapai itu berhasil. Mungkin ke pertanyaan yang saya berikan itu bisa memberikan menggali potensinya Pak Dadan sendiri gitu Bu. Jadi ide-idenya itu dari dia sendiri. Hebat Bu, hebat sekali ya. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, kapan Bu Pak Dadan bisa datang ke sini? Katanya udah janji mas sekarang Bu. Sekarang? Ya. Kita tunggu sebentar ya. lagi ya. Oh iya itu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Gimana Pak? Ini Bu, sesuai dengan yang dia telepon tadi ya, mungkin saya ingin berbagi, bukan ingin berbagi ya, ingin curhat tentang apa yang terjadi di kelas di saya Bu. Terutama tentang pembelajaran yang sedang saya hadapi. Sebelumnya saya ingin minta izin dulu Pak. Saya ada teman Yuni mengobserver saya sebagai coach di sini. Kita kan coaching ya Pak ya. Jadi dari percakapan yang akan Bapak sampaikan, yang akan kita laksanakan ini apa nih tujuannya Pak? Tujuannya ini ingin menggali potensi yang ada pada saya supaya saya bisa istilahnya mengkondisikan anak supaya ketercapaian pembelajaran itu tercapai 100% terhadap anak didik saya semua. Boleh tahu indikator ketercapaian pembelajaran yang berhasil itu seperti apa Pak? Semua materi dapat terserap oleh anak dan anak bisa nyaman dalam pembelajaran dalam kelas. Jadi anak ingin belajarnya itu aman dan nyaman di dalam kelas. Bagaimana Bapak menerapkan kegiatan pembelajaran yang aman dan nyaman? Saya terapkan itu dengan berbagai macam metode, tapi di sini yang menjadi titik masalah itu ada salah satu anak yang membuat kelas itu tidak nyaman Bu. Tidak nyaman itu bagaimana? Anak tersebut dalam 1 minggu itu hanya masuk ke kelas itu cuma 2 hari Bu, hari Jumat dan hari Sabtu. Dia kalau masuk ke kelas pun selain hari Jumat dan hari Sabtu, anak tersebut biasanya membawa adiknya Bu, sehingga tidak memberikan kenyamanan atau tidak memberikan kondusivitas pembelajaran di dalam kelas. Jangankan untuk dia sendiri ya Pak ya, untuk yang di sekelas teman yang lainnya juga mengganggu ya. Jadi setelah ditemukan anak tersebut membawa adik, apa nih Bapak strateginya di kelas ketika ada anak kecil yang ikut bersama murid Bapak? Biasanya kalau anak tersebut diam, saya suruh untuk diam dengan kakaknya tadi. Kalau misalkan tidak bisa, biasanya suka saya suruh duduk di tempat duduk saya Bu, tempat duduk saya. Tapi kadang walaupun berbagai macam metode sudah saya terapkan, kalau ada hadirnya yang bukan siswa saya, apalagi anak kecil, itu bisa mengganggu pembelajaran. Jadi rencana ke depan nih Bapak mau seperti apa? Tadi kan sudah disebutkan ingin belajarnya aman dan nyaman, terutama untuk
siswa ini disebutkan tadi satu minggu hanya 2 hari, Hanya 2 hari, ya. Jadi pembelajaran ketercapaian pembelajarannya seperti apa mungkin akan berbeda dengan yang lain. Jadi rencananya seperti apa, Pak? Untuk rencana ke depan saya sudah melakukan kunjungan kepada beliau. Ternyata permasalahannya itu dia tidak bisa ikut pembelajaran dikarenakan harus menjaga adiknya itu, Bu. Kedua orang tuanya itu bekerja dari hari Senin sampai hari Kamis, sehingga dia harus menjaga adiknya tersebut. Nah, metode yang mungkin akan saya terapkan nih yaitu berkunjung ke rumah dia, Bu. Nah, tapi saya tidak akan melakukan kunjungan setiap hari, Bu, ke rumah dia gitu. Kan ada sekolah, ada saatnya dia sekolah ya, Pak ya? Iya, ada saat di sekolah yaitu hari Jumat dan Sabtu tadi, Bu. Jadi di luar dia sekolah, hari apa saja? Jadi ada 4 hari nih, Pak, yang dia tidak bisa sekolah. Bapak kiranya rencananya mau setiap hari itu atau ada jadwal lagi? Kalau saya rasa kalau untuk 4 harinya nggak mungkin, Bu, ya, karena mungkin ada kegiatan yang lain juga. Ini baru rencana dari saya akan melakukan pembelajaran atau kunjungan kepada beliau itu di 2 hari, itu hari Senin dan hari Rabu, yang mana baru rencananya hari Senin saya akan berkunjung kepada dia sambil memberikan tugas untuk hari Selasa. Juga untuk hari apabila saya berkunjung hari Rabu, saya memeriksa kegiatan dia di hari Senin dan hari Selasa sambil memberikan untuk pembelajaran dia di hari Kamis, dan yang hari Kamis tersebut nanti mungkin saya akan cek atau periksa di hari Jumat. Di hari Jumat pas dia sekolah ya, Pak? Pas dia sekolah, di sekolah dicek. Jadi dari rencana ini Bapak siapa yang bisa diajak kerjasama atau dijadikan teman untuk menjaga komitmen Bapak bisa memberikan pembelajaran terhadap siswanya, Pak? Yang selalu mengingatkan pimpinan, Bu, ibu pimpinan atau ibu kepala sekolah, karena beliau intensitas tiap hari itu mengecek ke seluruh kelas berapa jumlah siswa yang masuk dan berapa jumlah siswa yang tidak masuk. Nah, kebetulan dia nantinya akan mengingatkan, yang selalu mengingatkan kepada saya apabila program saya tidak dilaksanakan atau sudah dilaksanakan atau belum oleh saya. Jadi indikator setelah tercapai itu kira-kira berapa lama ya, Pak? Target saya untuk ketercapaiannya mungkin sekitar 1 semester, Bu. 1 semester. Karena kan waktunya agak lama juga gitu, Bu, ya. Soalnya dia bisa masuk ke sekolahnya cuma 2 hari dalam satu. Jadi kejar tayang gitu, supaya bisa menyesuaikan dengan siswa yang lain gitu. yang satu kelas teman. Yang satu kelas. Mungkin udah selesai ya di akhir sesi ini Bapak sudah mendapatkan apa nih dari percakapan kita? Lebih terbuka, Bu. Jadi yang saya dapatkan itu lebih terbuka terkait tentang pembelajaran yang aman dan nyaman. Jadi sehingga tercerahkan bahwa apa yang saya lakukan terhadap siswa saya untuk berkunjung itu tidak disalahkan, tapi merupakan suatu metode sehingga anak tersebut bisa mengejar ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Mungkin udah selesai ya, Pak, coachingnya hari ini. Saya tunggu kabar selanjutnya semester depan mungkin ya, Pak. Iya, semester depan mungkin nanti saya akan coba kontak Ibu apabila ada perbaikan ataupun ada hal yang untuk di coaching lagi, saya menghubungi Ibu kembali. Baik, saya tunggu Bapak kabar baiknya. Semoga berjalan dengan lancar ya, Pak. Sekian ya, Bu. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Gimana nih Bu Latifah? Selesai ya percakapan coaching dengan Pak Dadang. Bu Latifah, ini setelah Bu Latifah melakukan coaching nih dengan Pak Dadang, yang menjadi indikator kan tadi ya, yang ingin dicapai gitu oleh Bu Latifah, apa sih yang diinginkan? Apakah sudah tercapai atau bagaimana? Dari percakapan tadi sepertinya saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya menguatkan, kemudian memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah pada dan sendiri, Bu. Gitu, hebat sekali Bu Latifah ya. Nah, saya sedikit akan menyampaikan nih catatan hasil saya ya Bu ya tadi. Nah, tadi kan Ibu sudah menerapkan ya, sudah melakukan percakapan ya, alur tirta gitu ya Bu. Pertama tadi tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, hanya ada sedikit Bu dari saya. Tadi kan Ibu ingin menggali potensi dari coaching ya Bu ya, dengan
memberikan gitu kan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, sebaiknya Ibu jangan ada asumsi. Tadi Ibu kan mengatakan bahwa tidak nyaman nih untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, seharusnya Ibu sebaiknya tidak mengatakan hal demikian. Nah, biarkan saja nanti Koci yang mengatakan sendiri informasinya kepada Ibu. Itu saja sih Bu Latifah, semuanya sudah hebat sekali Bu. Terima kasih Bu. Nah Bu, jadi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching hari ini? Seperti yang Bu Yuni tadi ungkap, yaitu saya ingin lebih memberikan pertanyaan yang tidak menimbulkan asumsi terhadap permasalahannya coaching gitu Bu. Terima kasih waktunya. Terima kasih kembali Bu. Nah, semoga nanti di pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Ya Bu, nanti saya minta tolong lagi untuk observ saya. Oke, insya Allah siap Ibu ya. Ada waktu ya Bu ya. Iya, insya Allah nanti saya akan bantu lagi Bu Latifah ya. Terima Ya. kasih Bu Yuni. Terima kasih kembali Bu Latifah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dadan. Gimana nih Pak kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak, saya gini loh Pak, hari ini saya akan melakukan percakapan coaching nih dengan Bu Latifah. Saya itu meminta Bapak untuk menjadi observer gitu Pak untuk dari percakapan saya dengan Bu Latifah. Apakah Bapak ada waktu Pak? Insya Allah untuk kali ini saya nggak ada jadwal kebetulan Bu ya. Tapi kalau untuk rubrik penilaiannya Ibu udah disiapkan? Sudah Pak, sudah saya siapkan. Nah nanti setelah percakapan coaching saya lampirkan itu, saya beritahukan kepada Bapak. Kalau untuk itu kompetensi yang Ibu akan kembangkan, yang akan gali pada Bu Latifah itu apa kira-kira Bu? Jadi saya itu akan menggali informasi Pak dari identifikasi masalah yang Bu Latifah hadapi. Saya akan coba memberikan pertanyaan gitu Pak untuk Bu Latifah agar Bu Latifah dapat memiliki ide baru gitu, kemudian menggali potensi yang dimiliki dari Bu Latifah tersebut. Kalau lebih spesifiknya itu ke arah mana Bu? Jadi lebih ke memberikan pertanyaan berbobot begitu Pak. Terus tujuan dari pengembangan atau ketercapaian yang akan Ibu target Ibu ya untuk Bu Latifah itu apa kira-kira? Jadi Bu Latifah itu dapat mengembangkan potensi yang dimiliki Bu Latifah. Seperti kan Bu Latifah menghadapi masalah dan beliau pun pasti mempunyai potensi gitu untuk solusi, untuk mencari solusi yang dihadapi oleh Bu Latifah. Siap. Kira-kira kapan Bu Ibu sama Bu Latifah ini mau janjian tentang coachingnya Bu? Sekarang sih Pak, kayaknya 10 menit atau 15 menitan lagi Bu Latifah. Bu Latifah, Assalamualaikum. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Boleh duduk Bu Latifah. Gimana nih Bu Latifah kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih Bu, udah janji kita Iya bisa nih. sekarang Bu? Boleh Bu, nih kebetulan hari ini saya nggak ada jadwal nih Bu, sedang santai. Nah namun sebentar Bu ya, nih saya minta izin nih kepada Ibu, nih saya membawa rekan saya Bapak Dadan nih untuk melakukan observasi mengenai percakapan coaching kita. Apakah Ibu mengizinkan? Iya Ibu, tidak apa-apa, silakan. Jadi gini Bu, boleh saya sekarang aja ya Bu ya. Saya punya masalah di kelas itu, saya jadi bingung menghadapinya seperti apa. Ada siswa saya, mungkin karena usia juga, dia itu sepertinya ingin nempel terus sama saya Bu. Jadi kemana-mana harus dia ikut, atau kalau misalkan ada jarak sedikit saja dia pasti cari saya gitu. Jadi anak murid ya Bu ya, Ya. murid Ibu itu setiap hari begitu Bu ya, setiap hari. Nah itu mencari-cari Ibu. Nah jadi bisa Ibu deskripsikan nggak sih Bu, apa sih yang Ibu harapkan gitu dari anak tersebut? Dari murid itu kan saya ingin dia itu menjadi mandiri gitu Bu. Jadi bisa melakukannya sendiri. Jadi dia mandiri lah intinya Bu. Dia mandiri gitu. Jadi tujuan Ibu berbicara dengan saya hari ini yaitu Ingin menggali gimana caranya supaya murid saya ini bisa lebih mandiri, bisa mengerjakan sesuatu. Oke, jadi Ibu menginginkan murid yang mandiri seperti itu ya Bu ya.
Nah, Ibu bisa dideskripsikan tidak Bu, mandiri yang Ibu harapkan nih untuk murid Ibu itu seperti apa Bu? Kemandirian murid itu seperti kalau mengerjakan sesuatu tidak memerlukan bantuan atau harus guru yang memberikan arahan. Sekali guru memberikan kegiatan yang harus dilaksanakan, dia sudah bisa laksanakan sendiri gitu. Jadi tidak ketergantungan gitu Bu. Kalaupun butuh bantuan sedikit saja yang saya bantu, tidak harus seluruhnya saya harus nempel terus di anak tersebut. Kan saya pegangnya satu kelas Bu, semua murid gitu, bukan satu dua gitu. Oke, nih melihat kemandirian nih, kalau dari anak-anak yang lain nih, apakah mandirinya sudah terlihat? Kalau melihat dari usia, kemandirian yang lain sudah bagus Bu. Oke, sudah bagus sudah ya. tercapai, sudah berkembang sesuai harapan gitu. Tinggal satu ini mungkin karena usia juga Bu. Bagaimana nih caranya Ibu menerapkan kemandirian itu pada anak yang lain? Kalau terhadap yang lain di awal kegiatan, sebelum berkegiatan itu ada percakapan, perbincangan tentang misalnya kalau mau kegiatan ini ada keyakinan kelasnya, ada peraturan yang harus ditaatinya berupa keyakinan kelas gitu, ada kesepakatannya gitu. Apakah sudah Ibu terapkan nih pada anak yang satu ini keyakinan kelas? Ya kalau keyakinan kelas itu untuk semua siswa Iya, ya, betul, untuk betul. semua murid. Jadi seharusnya sudah saya sampaikan, Sudah, oke. sepertinya sudah. Namun untuk murid yang satu ini mungkin karena usia juga, jadi masih ada sedikit hare-hare gitu. Oke, iya Bu. Nih kalau rencana kedepannya nih Bu untuk meningkatkan begitu ya Bu, meningkatkan kemandirian anak ini, apa nih yang akan Ibu lakukan? Untuk semuanya ya Bu. Iya. Sepertinya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, supaya anak murid ini mau melakukan kegiatannya sesuai dengan keinginannya dia. Jadi bisa mandiri gitu Bu, mungkin mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Iya, hebat sekali loh Bu Latifah nih, pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Kalau boleh tahu Bu Latifah strateginya nih, strategi yang akan Ibu terapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa ya Bu? Sebelumnya mungkin harus diletakkan dulu ya Bu. Minat belajar murid ini seperti apa? Apakah bentuknya ya gaya belajarnya kinestetik atau audio visual atau cukup audio? Mungkin itu ya Bu, harus diklasifikasikan dulu ya. Apakah menurut minat ya Bu ya? Ya. Kemudian gaya belajar juga ya Bu ya. Tadi sudah Ibu katakan akan Ibu petakan menurut minat belajar, kemudian menurut gaya belajar anak ya, seperti itu. Nah, kalau untuk tadi Bu begini, kalau melihat nih sekarang ya, melihat skala Bu, melihat skala 1 sampai 10. Nah, tingkat kemandirian anak Ibu itu ada di skala berapa? Untuk yang sekarang Iya ya, Bu? betul. Mungkin udah di angka 6 ya. Angka di angka 6 nih. Udah bagus sekali ya Bu ya, Iya. udah hebat nih. Sebagian besar Iya, sudah 6 nih. Ibu ingin meningkatkan ke skala berapa Bu? kalau bisa sampai 9, 10 Wah gitu Bu. hebat. Ya, sampai 10 ya Bu ya. Iya, sampai Iya, ada nggak Bu ide-ide lain nih selain dari tadi rencana yang akan Ibu kembangkan? mungkin ini ya, ada kerjasama dengan orang tua. Oke. Di rumahnya mungkin seperti apa, nanti ada komunikasi dengan orang tua. Seperti itu, tugas di sekolah misalkan ada untuk di rumah tugasnya seperti apa, nanti komunikasi dengan orang tua. Mungkin itu Bu. Kalau boleh tahu kapan Ibu Latifah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi karena harus dibuat rencana dulu ya Bu. Betul. Minggu depan mungkin Minggu depan? bisa. Wah, minggu depan ya Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu siapa nih Bu, ada nggak sih orang yang dapat membantu Ibu nih menjaga komitmen Bu, menjaga komitmen agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berhasil? Kalau untuk yang terdekat nih Bu ya, kalau di kelas TK itu kan ada guru pendamping, jadi guru pendamping dulu deh yang saya ajak untuk bisa menjaga komitmen saya gitu Ya, ya. jadi dengan guru pendamping nanti Ibu ya akan bekerja sama seperti itu ya Bu. Betul. Nah kalau target nih Bu, melihat target ketercapaian nih, kapan nih target ketercapaian
tingkat keberhasilan pembelajaran ini? Kalau melihat situasi, karena sebagian besar sudah mandiri, mudah-mudahan satu murid ini bisa terbawa gitu ya. Oke. 1 bulan mudah-mudahan Satu bisa, bulan? iya, bisa mandiri Bu Ayu. Berarti Pak, di sesi akhir nih kita terasa nih kita ya tadi sudah berbincang-bincang nih Bu ya. Nih apa nih yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan coaching hari ini? Ya, jadi gini Bu, tadi di awal saya masih bingung menghadapi satu murid ini. Ternyata setelah bercakap-cakap dengan ibu, saya menemukan sendiri gitu Bu. Solusinya harus buat apa, harus memberikan kegiatan seperti apa. Alhamdulillah sudah menemukan sendiri. Sudah menemukan ya Bu ya. Nih semoga Bu tadi hasil ya rencana dari Ibu itu kan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah dapat terrealisasikan dengan baik di kelas Ibu ya. Nih kapan nih Bu supaya saya tahu tindak lanjutnya seperti apa supaya saya tahu apakah pembelajaran yang Ibu terapkan sudah berhasil atau belum? Mungkin untuk bulan kedua setelah pembelajaran berdiferensiasi berjalan ya Bu ya. Saya mungkin ada janji lagi sama ibu, nanti saya kabari lagi. Siap ya, nanti kita buat janji lagi Ibu ya. Nih terima kasih kembali Bu Latifah ya. Sama Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadan, gimana nih tadi setelah Pak Dadan melihat saya melakukan percakapan coaching, apa nih yang kurang dari saya Pak? Gini Bu, saya ingin menanyakan dulu tentang ketercapaian kompetensi yang Ibu harapkan terhadap Bu Latifah itu seperti apa Bu? Apakah sudah tercapai apa belum? Tadi kan saya ingin mengidentifikasi masalah ya Pak. Ya, nah kalau menurut saya sih saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi tersebut Pak, sehingga Bu Latifah sendiri menemukan solusi dari permasalahannya. Dilihat dari tadi percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Latifah itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Di sini yang mana penegasannya terkait kompetensi, terus tanggung jawab, identifikasi masalah, terus lagi tentang rencana aksi dan tanggung jawab sudah Ibu lakukan dengan baik. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi dengan baik. Terus lagi tadi tentang komitmen, siapa penekanan terhadap komitmen juga sudah Ibu lakukan dengan baik pula. Nah, di sini mungkin yang ingin saya tekankan, Ibu lebih menekankan lagi terhadap komitmen apa yang ingin dilakukan Bu Latifah dan oleh siapa yang misalnya gini kamu ya, kalau untuk komitmen, kalau untuk hanya satu orang kadang kita kena lupa ya Bu ya. Kalau bisa Ibu lebih memfokuskan terhadap komitmen yang akan dilakukan oleh coach yaitu Bu Latifah tadi itu lebih ditingkatkan lagi mungkin. Nah setelah dari pembicaraan tadi dari awal sampai akhir antara coach sama coachi, antara Ibu dan Bu Latifah ini mungkin ini kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan Ibu kira-kira? Tentunya tadi Pak, seperti yang pertama saya kasih tahu ke Bapak bahwa saya itu ingin meningkatkan kompetensi dari memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian dari hasil tadi observasi Bapak bahwa saya itu harus penekanan komitmen, ya, harus menekankan komitmen nih kepada coach saya. Nah itu yang akan saya perbaiki ke depannya Pak selanjutnya. Ya mudah-mudahan Bu kedepannya bisa terlaksana dengan baik dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih loh Pak Dadan ya atas waktunya. Pak Dadan nanti nih saya akan melakukan percakapan coaching lagi nih, semoga Pak Dadan ada waktu, nanti saya minta Pak Dadan untuk menjadi observer lagi. Siap. Ya terima kasih Pak Dadan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Dadan? Alhamdulillah Bu. Mungkin ini Bu saya minta waktunya sebentar pada Ibu, mungkin ada waktu? Ada, silakan. Ada yang bisa saya bantu Pak? Gini Bu, terkait Bu Yuni, sekarang kan saya sudah janji sama Bu Yuni untuk mengcoaching dia gitu Bu ya, terkait permasalahan yang terjadi di kelas beliau. Mungkin di sini saya mohon bantuannya kepada Ibu untuk menjadi
observer saya gitu Bu, Oh. dalam pelaksanaan coaching terhadap Bu Yuni. Ya, nah itu Pak. Sebelumnya boleh saya ajukan pertanyaan ya Pak ya. Rubrik penilaiannya sudah sedia. Sudah tersedia Bu, sudah. Lalu dari coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan itu terkait tentang pertanyaan yang berbobot untuk memancing potensi yang untuk memancing atau menggali potensi yang terdapat pada diri Bu Yuni. Oh iya, kalau boleh yang lebih spesifiknya nih apa yang ingin diobservasi sama saya Pak? Tentang identifikasi permasalahannya Bu. Oh identifikasi Iya. masalahnya. Baik. Jadi gimana nih indikator ketercapaiannya sudah tergambarkan seperti apa? Kalau sudah berhasil nih seperti apa Pak? Mungkin setelah berhasil nanti Bu Yuni bisa menggali sendiri atau menemukan sendiri permasalahan yang ada pada dirinya gitu. Jadi saya hanya membimbing dan mengarahkan supaya dia bisa menggali potensi yang berada pada diri Bu Yuni sendiri. Kapan janjiannya Pak? Tadi sudah nge-WA tuh, dia sudah di jalan mau ke sini, mau ke Kita tunggu ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ibu. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Iya, Dino kan kemarin saya udah WA Pak Dadan ya. Iya. Nah, saya itu ingin curhat gitu Pak. Bapak ada waktu nggak? Siap, kebetulan sekarang saya nggak kemana-mana dan nggak ada aja. Ya, makasih banyak ya Pak ya sebelumnya. Nah gini loh Pak, saya itu kan ada permasalahan nih di dalam kelas. Nah saya itu ada nih beberapa anak, 3 orang anak sih Pak ya, yang setiap saya memberikan pembelajaran itu mereka itu tidak menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran. Nah gimana ya Pak supaya saya itu dapat membantu anak tersebut untuk menyelesaikan kegiatan seluruh gitu Pak, seluruh kegiatan yang saya berikan. Nah, terus tapi sebelum itu Bu, saya minta izin dulu ya Bu, nggak apa-apa. Ini ada teman saya, Bu Latifah. Sekarang mungkin dia akan melihat tentang proses coaching kita untuk mengobserver saya dalam melakukan kegiatan coaching pada Ibu. Nggak apa-apa? Gak apa-apa Bu, silakan. Ya tadi untuk permasalahannya udah Ibu ya, tentang fokus anak ya Bu ya. Ya betul. Tujuannya itu tujuan dari pembicaraan kita tuh arahnya kemana nih Bu? Jadi gini Pak, saya itu ingin menarik minat anak gitu Pak dalam pembelajaran gitu. Tujuan saya mampu menarik minat gitu, minat anak dari pembelajaran, terutama yang 3 orang tadi Pak. Nah, setelah apakah Ibu sudah melakukan observasi terhadap anak tersebut? Kenapa anak tersebut itu hanya menyukai satu aspek saja Bu? Jadi sebenarnya saya sudah melakukan itu Pak ya, anak tersebut jadi inginnya main terus Pak gitu. Kalau saya kan setiap hari saya buka area nih Pak, ada 4 area, ada area bahasa, matematika, seni, dan balok. Nah jadi anak itu senangnya diam di area balok gitu Pak. Jadi hanya fokus pada satu area saja Iya gitu Bu? betul. Nah, setelah Ibu melihat potensi yang ada pada diri tentang membuka 4 area bermain tadi nih, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk menghadirkan supaya anak tersebut itu lebih menyukai pada 4 area itu Bu? Iya, jadi sepertinya saya itu harus memberikan kegiatan yang menarik sih Pak, yang menarik. Kemudian metode juga saya harus memberikan metode bermain Pak, begitu. Kan sudah ketemu ini, sudah teridentifikasi ya permasalahannya. Nah, tadi metodenya Ibu udah sampaikan tentang bermain Bu ya. Nah, kira-kira hambatannya Bu, hambatan yang Ibu hadapi ini apa nih kira-kira Bu? Jadi hambatannya sih sebenarnya gini Pak, kan saya itu harus fokus ke semua anak. Sedangkan kalau saya hanya menguruskan yang 3 anak ini, bagaimana saya mengurus anak-anak yang lain? Sedangkan kan saya itu di kelas memegang 23 anak Pak. Kira-kira nih, kan sudah ketemu nih yang hambatannya karena si anak itu terlalu banyak ya di kelas Iya, tuh ya. betul, Pak. Nih, solusinya nih, solusi yang akan Ibu terapkan atau metode yang akan Ibu terapkan kepada anak tersebut supaya lebih fokus terhadap 4 area itu bagaimana nih Bu? Sepertinya saya itu harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak.
saya akan coba deh Pak menerapkan kegiatan apa sih Pak, pembelajaran Berdiferensiasi, berdiferensiasi, betul bagus, Pak, Bu. itu supaya saya dapat memenuhi kebutuhan belajar anak. Nah setelah kan ibu menggunakan metode berdiferensiasi nih, kira-kira siapa nih yang akan yang bisa menjaga komitmen ibu agar bisa melakukan pembelajaran atau metode pembelajaran diferensiasi di kelas terhadap 3 anak tersebut? Kebetulan kan saya di kelas ada 2 orang Pak, dibantu oleh rekan saya, dia seorang guru pendamping. Nah saya akan meminta bantuan kepada beliau gitu untuk menjaga komitmen saya dalam menerapkan kegiatan ini. Hal tersebut akan ibu lakukan itu kapan Bu kira-kira? Akan saya lakukan harusnya secepatnya ya Pak nih, tapi kebetulan kan sekarang sedang libur Ramadan. Nah saya akan menerapkan minggu depan deh Pak. Oh, minggu depan akan ibu terapkan. Iya. Jadi yang ibu harapkan itu supaya tercapai itu secepatnya gitu Bu? Iya betul sekali Pak. Iya. Ya mungkin itu Bu untuk menjaganya. Untuk menjaga tadi sudah, solusinya udah. Mudah-mudahan Bu ya, ketiga anak tersebut yang ibu harapkan itu bisa terfokus terhadap 4 area itu Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, setelah kita berbicara dari tadi nih, apa yang ibu dapatkan tentang dari perbincangan yang kita lakukan dari tadi nih? Jadi gini Pak, nah yang saya dapatkan kan awalnya saya bingung nih Pak ya, bingung sekali saya itu harus melakukan apa gitu untuk anak tersebut. Nah setelah saya berbicara dengan Bapak, akhirnya saya menemukan sendiri solusi untuk menarik minat gitu Pak ya, menarik minat, kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Akhirnya saya mendapat solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi sekarang. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi terhadap anak di kelas itu bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya juga bisa terlaksana dengan baik. Nah kira-kira nanti kapan ibu ngasih kabar ke saya nih? Iya nih Pak, nih nanti saya setelah berapa? 1 bulan nih Pak ya, 1 bulan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan ketemu Bapak lagi nih, saya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran tersebut yang saya terapkan di kelas. Nah, semoga nanti Bapak ada waktu ya Pak nih. Siap, mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih Bapak Siap. ya. Ibu terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mungkin Bapak, Bu. Ya, selesai ya. Jadi saya ingin menanyakan lagi nih Pak. Tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah seperti apa nih Pak? jadi jadi Bu Yuni tadi itu menginginkan anak tersebut tidak fokus hanya satu area pembelajaran saja. Jadi dia menginginkan 4 area pembelajaran yang dia sajikan setiap hari itu anak bisa fokus terhadap kepada 4-4-nya gitu. Jadi yang sudah dilakukan Bapak tadi apa nih catatan? Tadi saya memancing beliau terkait rencana yang akan beliau lakukan atau metode yang akan beliau lakukan supaya anak itu lebih fokus terhadap pembelajaran yang akan dia laksanakan. Saya sampaikan catatan hasil observasi saya ya Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah melakukan coaching sesuai alur ya Pak, bagus, tepat sekali dan mengalir begitu saja ya Pak ya. Jadi terasa lebih dekat gitu dengan coachingnya. Namun saya yang perlu menegaskan di sini, Bapak tadi mungkin ke depannya menentukan target atau waktu yang ingin sesuai ketika tercapai ini gitu. Target waktu yang tercapainya kapan, sampai kapan gitu aja mungkin Bapak dari saya catatannya. Kemudian tadi kurang menegaskan ya Pak ya. Tegaskan ketika akan bertanya, tegaskan lagi apa yang sudah diceritakan oleh Bu Yuni. Itu saja. Dan kemudian dari setelah coaching, apalagi nih yang mau dikembangkan lagi indikatornya? Yang akan saya kembangkan mungkin terkait kata atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggali sehingga coach itu potensi yang ada pada dirinya itu tergali dengan maksimal Bu. Saya rasa tadi pertanyaan-pertanyaan saya yang saya lontarkan terhadap Bu Yuni itu kurang menggali, sehingga
jawabannya itu biasa-biasa saja Tapi gitu. sudah bagus Bapak. Alhamdulillah. Mungkin udah selesai apa ya. Mudah-mudahan kompetensi yang Bapak ingin gali lagi, ingin kembangkan lagi, bisa Bapak kembangkan lagi gitu Pak dengan latihan coaching. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, Bapak. Nanti mungkin kalau ada hal yang ingin saya tanyakan, mungkin saya via telepon atau Ibu. Baik, saya tunggu kabarnya Pak. Siap.